Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 10C. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran tajwid. Kita mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita dalam belajar ilmu agama. Dan tak lupa juga anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat berkumpul bersama Rasul dan para sahabatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbil alamin. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya kita telah belajar tentang matan Al-Jazairiyah, dan minggu lalu kita telah tatbik Al-Quran surah Al-Hijr ayat 1 sampai ayat 23. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustadz akan memberitahukan terlebih dahulu bahwasannya pembelajaran kita mengenai tajwid ini ya, itu berkaitan dengan matan. Afwan, terkait dengan matan ini ya, kita tidak jadi dalam mempelajari matan Al-Jazairiyah. Akan tetapi kita ganti kitab yang lain, yaitu matan Tuhfatul Atfal, bukan matan Al-Jazariyah. Ya, kita ganti dengan matan Tuhfatul Atfal. Nah, berkaitan dengan itu, maka Ustaz sampaikan matan Al-Jazariyah tidak jadi kita lanjutkan sampai akhir. Akan tetapi yang kita bahas dari awal sampai akhir adalah matan Tuhfatul Atfal ini. Ya. Jadi anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, matan Al-Jazariyah silahkan antum ulang-ulang ya, yang muqaddimah itu jangan sampai lupa. Kalau nanti antum sudah hafal matan Tuhfatul Atfalnya, antum bisa lanjutkan ke matan Al-Jazariyah. Ya, antum bisa lanjutkan. Taib, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari muqaddimah juga ya, atau pendahuluan pada matan Tuhfatul Atfal. Bisa antum lihat di layar handphone antum atau layar komputer antum. Kita akan bacakan ya matan ini. Sudah? Taib.
yang pertama ya, bait yang pertama. Ustaz akan bacakan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Berkata orang yang mengharapkan rahmat Maha Pengampun ya. Dauman Sulaimanu wal Zamzuri. Berkata Sulaiman al-Zamzuri, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun. Alhamdulillahi musalliyan ala. Segala puji bagi Allah, salawat atas Muhammad. Salliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Salawat atas Muhammad beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana yang Ustaz beritahukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu, muqaddimah matan Al-Jazariyah, bahwasannya orang-orang terdahulu selalu ya di dalam tulisan mereka itu memelas kasih dan rahmat Allah agar mereka membuat kitab ini Allah dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, jadi mereka betul-betul tawadu bahwasannya ilmu yang telah Allah berikan itu bukan atas kemampuan yang mereka miliki, tapi ilmu yang Allah kasih itu atas izin Allah, dan mereka pergunakan itu untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengampun. Nah, mereka juga tak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Karena bersolawat itu kita menandakan bahwasannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam sampai kepada kita. Bayangkan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada ya, tidak mau menyampaikan risalah Islam, maka bisa jadi kita tidak tahu, tidak mengenal apa itu Islam, bagaimana keindahan orang-orang yang mengamalkan Islam, syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sampai pelit ketika kita mengucapkan nama Rasulullah, maka kita harus mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang pelit untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Taib, bait yang ketiga, wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi. Ya. Finnuni wa tanwini wal mududi. Bait syar'i ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada masalah-masalah nun, tanwin dan mad. Nun, tanwin dan mad. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyi dzil kamali. Ya, aku namakan dengan Tuhfatul Atfal dari riwayat Syekh kami Al-Mihi ya, Syaikhinal Mihiyi dzil kamali. Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ilmu ya. Jadi orang-orang yang berilmu terdahulu mereka tidak lupa dengan guru-guru mereka. Ini termasuk adab anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau nanti sudah jadi ustaz, sudah menjadi orang alim, maka jangan lupa dengan guru-guru antum. Antum harus ingat apa yang dahulu guru-guru antum ajarkan kepada antum. Ya. Jangan lupakan guru-guru antum yang sudah berusaha untuk ngajarin antum. Apapun itu yang telah diajarkan pada antum, baik itu guru-guru antum guru agama dan guru-guru antum yang mengajari antum pelajaran umum. Ya. Itu jangan antum lupakan, karena mereka itu ya termasuk orang-orang yang ikhlas dalam mengajari murid-muridnya. Karena ikhlaslah ilmu itu sampai kepada antum dan bisa antum amalkan. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bait yang ke 1 2 3 4. Ya, yang keempat. Arju bihi
ayyanfa'at tullaba. Aku berharap kitab ini bermanfaat untuk penuntut ilmu. Wal ajra wal qabula was thawaba. Dan aku berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Thaib anak Ustaz, seperti Ustaz katakan, jangan lupa kita ketika berilmu ya, hendaklah kita hanya mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bersalat pada Nabi ya. Kita juga berterima kasih pada guru-guru kita yang telah mengajarkan, dan kita harus tetap luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hukum nun sukun dan tanwin. An-nun, as-sakinah wa tanwin. Ya, nun dan tanwin. Jadi cara bacanya udah tahu ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal zamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-mihidzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Seperti itu ya bacanya ya. Sekarang kita masuk nun sukun dan tanwin. An-nun, as-sakinah wa tanwin. Lin-nuni intaskun lit-tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 huruf, memiliki 4 hukum, maka perhatikanlah penjelasanku. Yang pertama, fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Yang pertama idhar. Idhar itu termasuk huruf-huruf nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halqi atau tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah apa saja itu huruf idhar ya. Huruf idhar juga dinamakan huruf halqiyah karena terletak di dalam tenggorokan. Apa aja huruf-hurufnya? Nah, ini kita sudah tahu ya. Huruf-hurufnya itu hamzah, hamzun, fahaun, thumma ainun, haun. Ya, kemudian muhmalatani, thumma ghainun dan khaun. Hamzah, ha besar, ain, ha kecil, kemudian ghain dan huruf kha. Baik. Yang kedua, ya. Ada huruf-huruf idgham. Tadi huruf-huruf halqiyah atau huruf-huruf idhar yang terdapat di tenggorokan ya. Kemudian ada huruf-huruf idgham. Ya, wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Kedua idgham yang memiliki 6 huruf yang telah ditetapkan oleh ahli tajwid yang terhimpun dalam kata yarmuluna atau yarmaluna. Itu juga bisa ya, yarmuluna atau yarmaluna juga bisa. Di dalamnya ada terdapat huruf ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Ya. Yarmaluna atau yarmuluna. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi baimu ulima. Akan tetapi idgham ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan atau idgham bi gunnah untuk huruf yang terangkum dalam kata yanmu atau huruf ya, nun, mim dan waw. Ya, kita masuk mata selanjutnya. Kecuali illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini dalam satu kata, maka jangan didengungkan, tetapi bacalah seperti sinwanin dan dunya.
sinwanin dan dunya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, jangan lupakan bahwasannya ketika kita memiliki ilmu haruslah kita berikan pendahuluan. Membuat buku harus ada pendahuluannya. Ya. Kemudian di dalam kitab ini kita belajar nun sukun dan tanwin. Ini dia tadi ya, huruf halqiyah dan huruf idgham. Ya, sampai sini saja yang akan Ustaz ajarkan pada hari ini. Maka antum semua harus mencatat ini ya. Coba antum catat. Ustaz berikan waktu 3 menit untuk catat terlebih dahulu. Berikut artinya ya, karena nanti akan antum setorkan kepada Ustaz matan-matan ini. Sudah? Taib, Ustaz turunkan ya. Sudah anak Ustaz? Jangan lupa ya, matanya di atas, artinya di bawah. Matanya di atas, artinya di bawah. Taib, bisa turunkan. Dan anak Ustaz, saya turunkan lagi ya. Taib. Masuk ke nun sukun dan tanwin. Ini dicatat ya, matan-matan ini sangat penting kalau antum belajar tajwid.
Maka jika ada yang bertanya, untuk apa Ustaz kita belajar ini? Iya, karena inilah dasarnya buku-buku tajwid. Ya, dari matan-matan ini. Buku-buku tajwid ada itu dari matan-matan ini. Ayo dicatat anak-anak Ustaz. Ustadz berharap kita di kelas 10C ini ya kompak lah, ya kompak untuk betul-betul mau belajar gitu. Jangan pula ketika gurunya udah mulai mengajarkan, yang menonton, yang melihat cuman 3 orang, 2 orang, atau nggak lebih dari 20, nggak lebih dari 25. Maka untuk antum semua yang kelas 10C ya, yang wali kelasnya adalah Ustadz berharap antum semua betul-betul belajar. Walaupun kita belajar melalui daring online, tapi itu jangan menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya. Turunnya ya. Ya, membuat hal ini kita jadi lemah semangat, nggak mau belajar dan sebagainya. Kita harus terus menuntut ilmu, harus terus belajar ya. Bagaimanapun keadaannya, karena kalau jiwa kita nggak diisi dengan ilmu, maka jiwa kita akan diisi dengan kejahilan, kebodohan, kemalas-malasan dan lain sebagainya. Ya, maka jiwa kita ini, diri kita ini harus diisi terus dengan ilmu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Maka anak-anak Ustadz, ada masa-masanya kita akan libur. Dan ada masa-masanya kita harus berjuang untuk belajar. Karena manusia ini belajar, terus berproses. Ya, dahulu kita enggak pandai jalan, ya dari merangkak kita pandai jalan. Dahulu kita belum berlari, maka dari berjalanlah kita pandai berlari. Itu kan belajar, berproses namanya. Maka hal itu yang Ustadz inginkan. Kita harus belajar berproses terus. Karena Ustadz melihat antum ngisi absen, tapi antum gak lihat gurunya menerangkan di YouTube. Cobalah hargai ilmu yang telah guru-guru antum ajarkan. Jika antum menghargai ilmu, maka sungguh kelak nanti antum akan melihat apa yang akan ilmu itu berikan kepada antum. Ya. Yang utama adalah antum dijauhkan dari kebodohan. Tapi cita-cita antum menuntut ilmu yaitu tadi, agar antum dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak Ustadz yang dirahmati Allah, ini yang terakhir ya, sampai sini aja ya, dunia.
Sudah semua ya dicatat ya. Ustadz berharap antum betul-betul ini mencatatnya, karena nanti catatan akan dikumpul dan ini betul-betul dihafal matannya ini ya. Al-muqaddimah, ingat ya, pendahuluan. Muqaddimah itu pendahuluan. Ini ada berapa? 1, 2, 3 yang sudah kita pelajari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12. Oke, taib. Untuk minggu depan Ustaz berikan tugas hafalan matan ya, sampai muqaddimah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, muqaddimah ini antum harus hafal. Ingat ya, ini dikumpulkan minggu depan sampai kita masuk lagi. Paling lama jam 12 siang. Paling lama jam 12 siang. Jangan lagi nanya ke Ustadz, merasa belum tahu. Ustadz bilang, Ustadz tegaskan di sini jam 12 siang. Kalau nanya lagi, maka Ustadz bisa pastikan dia ini nggak melihat video ini. Ya, atau betul-betul pikun lah, lupa gitu ya. Nggak dicatat segala macamnya. Harus dicatat jam 12 siang ya. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya. Pada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.